cuci dulu. Cuci dulu Sebelum diapainnya, dihalalin atau gimana ya? sebentar lagi ada yang mau dihalalin nih. Wih, siapa tuh? Alhamdulillah. Tunggu ntar ya berarti. Mau dibikin vlognya nggak? Insya Allah mau. Malam pertama. Oh enggak lah, gila aja. Mobil punya HTR 65. Pak Kodan menyusul beli yang gini-gini. Enggak lah, ini kan udah ada. Hah? Main supercar juga. Oh, supercar ya, 2 pintu ya? Supercar ini. Aduh. Oh, keren. Mas seneng topi nggak mas? Seneng topi nggak? Ada? Oh, ada. Ada topi sih mas. Mas bro. Mas bro. Selamat siang teman-teman. Sekarang mobilnya mau dibandingin lagi tuh. Jarang dipakai sampai ada alamat lancah. Apa itu lamat lancar Pak Haji? Alamat lancah nanti lihat aja di Google. Jadi sekarang nanti udah beres dicuci, nanti kita review mobilnya ya. Mobilnya ini mah udah kayak bayi. Jadi dipakai di jalan raya jarang, banyaknya naik mobil aja. Mobil naik mobil makanya pusing. Terus kalau pusing mau gimana Pak Haji? Mungkin kayaknya mau dijual, liur. Pusing. Udah terlalu banyak mobilnya jadi dijual satu-satu. Enggak, jadi masalahnya soalnya jarang satu jarang dipakai, yang kedua kurang begitu produktif. Kalau sekarang mau dengan yang pasti-pasti aja deh. Kalau yang udah mah udahlah biarin. Yang pasti kalau misalnya beli sesuatu kebutuhan tuh mendingan berdasarkan kebutuhan, jangan kemauan. Kalau saya kemarin ya boleh dibilang agak salah lah. Jadi berdasarkan kemauan terus. Harusnya berdasarkan kebutuhan. Kalau bisa berdasarkan kebutuhan, nggak mungkin mobilnya pendek seperti ini. Kalau misalkan kemarin belinya berdasarkan kemauan aja. Oke, sekarang kita berarti mau dicuci dulu ya Pak Haji ya? Ya, sekarang Udah dicuci dulu. dicuci, baru di review. Di Oke. review, udah dicuci di review ya. Oh, cukup. Belakang udah mentok. Belakang masih ada. Belakang masih ada. Masih ada. Udah aja deh. Udah Biar aja. nungging. Oke teman-teman, mobilnya udah beres dicuci. Sekarang kita bakalan review bagian apa aja yang udah saya modifikasi. Mobil saya ini Audi R8, tahun pembuatannya 2011-2012. Untuk lebih detailnya nonton terus videonya sampai beres ya. Sekarang kita bahas dulu bagian eksteriornya ya. Untuk bagian body, saya pakai bodinya di full karbon. Terus untuk white bodinya pakai Liberty Walk. Terus tuh peleknya yang depan pakai 20, yang belakang 21. Merek peleknya PUR, depan 20, belakang 21. Bannya pakai Pirelli 245 30. Kalau yang depan, kalau yang belakang Pirelli 325 25. Jadi yang depan pakai 20, yang belakang pakai 21. Biar ini. Bodinya bodi Cak Belinong, ini pakai full karbon teman-teman. Kalau nggak tahu bodi Cak Belinong nanti lihat aja di Google. Untuk knalpotnya, bagian knalpot yang ini pakai FI exhaust. Terus tuh kalau engine-nya masih standar. Suspensinya pakai custom. Untuk air suspensinya pakai Airlife 3V. Untuk bagian engine pakai P10 FSI. Untuk lebih detailnya saya kurang begitu paham. Kalau saya tahunya cuma tinggal pakai aja. Kalau bagian engine saya kurang tahu. Kayak gitu. Oke teman-teman, sekarang kita sekalian coba mobilnya sambil jalan biar nanti tahu gimana rasanya naik mobil ini.
teman-teman, sekarang kita cobain air suspensinya turunnya bisa sampai mana ya. Pakai mobil ini kalau misalkan di jalan tol jauh lebih nyaman, jauh lebih aman juga sih sebenarnya. Soalnya rem, kaki-kaki apa segala macam lebih terjamin kayak gitu. Soalnya kan boleh dibilang supercar. Kalau misalkan dipakai ke pabrik, ke Majalaya dari rumah, udah sakit hati duluan. Nggak bisa dipakai. Punya mobil ini kebanyakan ditaruh di garasi. Terus tuh bawa ke kayak tadi ke tempat cucian harus digendong dari rumah ke pabrik. Kalau malas bawanya pakai towing lagi. Jadi makanya boleh dibilang kayak punya baby newborn aja kalau punya mobil kayak gini. Makanya sekarang mah lebih baik ya membeli sesuatu tuh berdasarkan kebutuhan aja, bukan kemauan. Kalau kemauan mah kadang nggak salah juga sih, kadang namanya juga manusia. Tapi sekarang mah lebih mengutamakan apa yang dibutuhkan daripada apa yang dimau, kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai salah langkah. Kayak saya aja beli kayak gini nggak salah juga sih sebenarnya, buat ya buat pemicu juga kayak gitu, buat usahanya lebih semangat lagi. Tapi kalau misalkan itu dibandingin ya sayang juga uangnya, lebih baik ditaruh digolangin ke mesin seperti itu. Jadi mohon maaf teman-teman, bukannya saya mau ituin video ini sok-sokan atau misalkan belagu pengen dipuji apa segala macam, cuma pengen mengedukasi aja sih, mengedukasi kalau misalkan kita membeli suatu barang lebih baik berdasarkan kebutuhan daripada kemauan. Kayak gitu teman-teman, semoga bermanfaat ya teman-teman. Keseharian saya walaupun ada mobil, ada yang mana tetap aja pakainya yang Fortuner atau enggak pakai yang Kijang aja, atau enggak kalau misalnya pakai itunya yang Mercy kayak gitu. Yang nyaman aja dipakainya. Kalau mobil-mobil yang kayak gini, lihat lihat bumpy sedikit was-was, lihat jalan bolong sedikit takut. Kalau misalkan pakai mobil yang buat kerja, kayak pakai mobil yang KGE, pakai yang Innova kayak gitu, ada lubang gede juga, hajar aja udah. Kalau pakai gini, aduh kayak gitu, aduh kesiksa batin. Kalau misalkan mobil ini jadi dijual, istri pasti happy karena kesatu jarang banget kalau misalkan istri pengen jalan-jalan apa segala macam. Kesatu jarang banget ada waktu, soalnya mobil ini cuma bisa berdua, sedangkan anaknya udah 2. Jadi kalau misalkan ikut, yang satu di Teddy, yang satu di istri, kayak gitu. Makanya kalau misalkan sekarang udah punya anak mah lebih baik mobilnya yang gede-gede, yang lebih bermanfaat buat keluarga. Kalau ini mah cuma buat berdua. Feelnya kalau misalkan pakai supercar dari posisi duduk, terus tuh engine, terus tuh pegangan lebih nyaman, pasti lebih nyaman supercar dibanding mobil-mobil biasa. Cuman kalau misalkan omong kosong soal kenyamanan, kalau kenyamanan tetap lebih nyaman mobil-mobil Eropa sih yang agak tinggi. Soalnya kalau misalkan kebanyakan saya kan tiap hari ke pabrik, jadi mobilnya harus tinggi-tinggi kayak gitu. Teman-teman, sekarang saya mau nyari tempat yang sepi, soalnya gak kuat nih, pengen ngegasin, pengen dengar suara mesinnya. Kalau misalkan di rumah, kemarin juga terlalu pagi saya ke pabrik, jam berapa ya, jam 6, taunya tetangga pada komplain. Karena ini kalau misalkan pas mau manasin mobilnya, pas pertama mesinnya masih dingin, itu suaranya bener-bener jahanam, mengganggu orang yang lagi tidur. Makanya saya minta maaf aja. Jadi makanya mobil kebanyakan ditaruh di pabrik daripada di rumah. Soalnya kalau misalkan di rumah kasihan, gak enak sama tetangga.
Udah kayak buat. Udah aja. Hah? Udah. Udah Pak Haji. Udah. Bisa dicarikan batur. Takut.